bisa dikategorikan sebagai pilihan Om atau takdirnya Om memang? Kalau suruh milih dulu nggak mau jadi hamba Tuhan awalnya. Di Alkitab itu saya searching nggak ada kata takdir. Kan Tuhan udah rancangin semua manusia itu yang baik-baik, tapi kok masih ada hal-hal yang kita anggap itu hal yang buruk. Iman kita itu bertumbuh di dalam Tuhan, supaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seakan-akan kita tuh punya pilihan kalau misalnya Tuhan udah atur semuanya. Halo semuanya, welcome back to On Track Podcast. Dunia boleh nggak karuan, tapi kita harus tetap on track. Kali ini kita kedatangan siapa, Dian? Hari ini kita kedatangan yang spesial banget, ada Om Budi di sini. Halo Om Budi, selamat datang Om. Ya, Om Budi. Kayaknya dulu kita udah pernah sama Om Budi. Iya sih, sebelum namanya berubah ya. Betul. Awal sekali sama Om Budi. Ya, Betul. Om Budi ini kan kalau penonton kan nggak cuma orang gereja doang nih Om, ada yang orang luar. Mungkin belum kenal Om Budi, boleh dikenalin Om Budi ini. Nama saya Yeslia Budi Karyanta, pendeta muda. Di sini sudah 24 tahun. Luar biasa. Lama juga ya, Bom. Lama ya. Udah lama ya. Om, waktu melayani itu ngomongin pelayanannya Om ini bisa dikategorikan sebagai pilihan Om atau takdirnya Om memang sebagai pelayan Tuhan ya? Iya, saya justru sebetulnya kalau suruh milih dulu nggak mau jadi hamba Tuhan awalnya gitu ya. Tapi waktu itu orang tua saya titipkan saya di sini dan akhirnya saya dapat panggilan Tuhan di gereja ini. Dititipkan melayani. Jadi buang Om. Ngawur mestinya mau studi, suruh mengembangkan diri, belajar komputer waktu itu. Berarti udah takdir ya Om lain, di sini. Ya, Tuhan berkehendak lain. Oke. Ngomongin kayak takdir nih Om. Om Budi sendiri ini kayak menganggap hidup ini tuh ada takdir yang ngatur atau udah ada ketetapan-ketetapan yang udah emang ditetapin nggak sih? Kalau saya sampai hari ini saya merasa bahwa ini sudah diatur sama Tuhan. Jadi di Alkitab itu saya searching tidak ada kata takdir, tetapi bicara soal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan sudah mengatur setiap langkah kehidupan. Ini kan bicara kehidupan saya ya. Iya. Saya dulu. Masa ini kehidupannya. Iya, kehidupan saya. Dan akhirnya Tuhan sampai hari ini menuntun dan menetapkan saya untuk melayani Tuhan. Berarti kayak takdir itu Om nggak percaya dengan takdir? Saya ketetapan. Iya, saya lebih ke ketetapan dan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ketetapan nih Om, kalau ketetapan Om percaya nggak itu suatu hal yang udah mutlak atau bisa diubah? Bisa kita rubah. Saya rasa kalau itu Tuhan yang mengatur. Nah, ini kadang hanya melalui proses-proses masing-masing individu itu beda-beda. Tapi yang jelas kalau itu Tuhan sudah mengatur, Tuhan kita bawa kemana, pasti tujuannya Tuhan sudah tentukan kemana kita akan pergi. Om, kalau misalnya aku tanya ya, kalau misalnya kita punya pilihan-pilihan dalam hidup kayak gitu, apakah itu ketetapan atau takdir yang udah Tuhan kasih, terus habis itu kita boleh milih terserah kita nih, tapi nanti akhirnya Tuhan yang tentuin kayak gitu, atau di setiap pilihan kita itu pun juga Tuhan udah tetapkan gitu? Iya, saya pilih yang terakhir itu. Dari setiap pilihan kita pasti Tuhan itu tuntun kita untuk mencapai hal-hal yang ditaruh di hati kita. Oke. Berarti kayak free, berarti istilahnya kayak gini Om. Free will kan kebanyakan orang menganggap manusia itu memiliki free will. Kalau yang terakhir tadi kan ibaratnya kayak free will itu juga udah Tuhan yang atur. Udah Tuhan tetapin sendiri. Berarti kayak free will itu sebenarnya nggak ada. Ya, itu terkadang dalam realita kehidupan seseorang, Tuhan itu kadang izinkan kita itu mungkin melewati situasi yang mungkin belok dari jalurnya Tuhan. Tetapi endingnya itu pasti Tuhan bawa ke sana tuh, ke dalam rencananya Tuhan. Sekalipun kita kadang kita nggak mengerti jalan-jalannya Tuhan, tapi Tuhan tuh mengatur sedemikian rupa supaya kita meraih apa yang Tuhan sudah rencanakan dari semula. Oke, berarti kayak ini Om. Contoh ya. Okay. Contoh aja ini. Contoh kayak
Di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 itu kan tak bacain bentar Om biar Boleh. nggak salah Om. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan bla 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 bla. Ya. Yang intinya yang aku ingin tanyakan adalah rancangan Tuhan itu kan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Tapi Om, kenapa nih Om? Kan Tuhan udah rancangin semua Yang baik. manusia itu yang baik-baik. Ya. Tapi kok masih ada hal-hal yang kita anggap itu hal yang buruk, nggak baik, nggak damai sejahtera gitu. Kayak misal kayak kecelakaan, sakit dan yang lainnya. Ya saya rasa itu supaya iman kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang Tuhan izinkan seperti besok dengerin khotbah saya juga. Sudah datang hari Minggu. Jangan lupa Khotbah berapa nonton ya? di live Khotbah streaming. berapa? Tolong. Jadi saya bicara juga besok tentang seperti apa yang dialami Ayub. Peristiwa-peristiwa yang gak enak terjadi itu seizin Tuhan. Oh. Seizin Tuhan, bukan tidak seizin Tuhan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, tapi semua dalam monitor Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Sekalipun peristiwa yang seperti Gak apa enak yang ya. yang Ayub alami, hal-hal yang berat yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Makanya tadi dibacakan tadi bahwa Tuhan mendatangkan rancangan yang Damai mendatangkan sejahtera. damai sejahtera. Ya betul memang. Tapi ada proses yang memang kita harus lewati supaya kita memiliki iman yang terus bertumbuh, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan untuk meraih keberhasilan, kesuksesan. Kalau Om, selain rancangan damai sejahtera itu kayak keselamatan, tentang keselamatan, ketetapan keselamatan. Iya. Apakah kita ini udah ditetapkan buat selamat? Orang Kristen ini udah tetap selamat atau kayak ya itu urusan belakangan. Kita cuma bisa menjalaninya doang. Iya, keselamatan itu sebenarnya anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Anugerah itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Tetapi kan bagi setiap orang yang mau percaya, ya, setiap orang yang mau percaya kepadanya, di dalam Yohanes 3:16 itu diberikannya keselamatan itu kepada setiap orang yang mau percaya, kepada setiap orang, dan itu sasaran Tuhan, semua itu diselamatkan. Semuanya. Berarti Tuhan Setiap menetapkan orang, kalau iya. setiap orang percaya itu selamat. Kerinduan Tuhan itu setiap orang yang ada di muka bumi itu diselamatkan. Tapi kalau Makanya Tuhan misalnya berikan amanat agung supaya kita bekerja menjalani itu semua untuk memenangkan jiwa, dan kita sudah dapat pelajaran dari Kairos, itu tugas kita untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. tapi Karena kalau di misalnya sisi lain ada iblis yang terus bekerja, bergerak untuk membawa ke neraka, dan itu tugasnya kita. Tugas itu diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, diselamatkan gitu. Tapi Om, kalau misalnya kita udah percaya nih, gitu, tapi kita memilih untuk tidak mengerjakan bagian kita, kayak misalnya aku udah percaya Tuhan Yesus kayak gitu, percaya selamat kayak gitu kan, tapi hidupnya masih sak senangnya dewe kayak gitu, masih enggak apa ya, istilahnya kayak ya tidak melakukan apa yang Tuhan suruh kayak gitu, Ala tapi kadarnya dia lah. percaya gitu. Nah kalau kayak Ya. gitu gimana dong? Kan dia percaya Om. Ya itu keselamatan yang ini menganut kembali ke GPDI ya. Oke, balik ke PDI. Karena kita adalah GPDI ya Tuhan mau supaya kita seperti di dalam firman Tuhan itu di dalam Filipi 2 ayat 12, tak bacakan ya supaya kita nggak salah tafsir. Boleh. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita disuruh tugas juga, hidup ini hidup yang baik.
Jangan terus karena kita sudah terima keselamatan yang cuma-cuma dan kita itu anugerah yang Tuhan percaya. berikan, terus kita hidup semau-maunya, hidup dalam dosa, tidak melayani dan lain sebagainya. Salah. Ini Alkitab tadi katakan Filipi 2 ayat 12, saudara, supaya kita tetaplah kerjakan keselamatan dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu yang nggak banyak kita dapati hari-hari ini. Oleh sebab itu ya pesan saya untuk anak-anak muda supaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, semua saja, tidak anak muda. Semua orang ya, Om. Setiap orang, supaya kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Supaya keselamatan itu tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Om, tapi mungkin nggak sih kayak orang yang sudah melakukan pekerjaan baik di selama hidupnya, tetapi endingnya itu nggak diselamatkan, Om. Karena kan kayak ini, Om, Efesus 2 ayat 8 sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kan itu kayak pemberian Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Tapi kalau kita udah melakukan pekerjaan baik tapi endingnya ini nggak diselamatkan, mungkin nggak sih? Karena kan kita nggak tahu tentang ketetapan itu, tentang keselamatan itu. Saya rasa selama dia masih percaya Tuhan Yesus, dia menjalani kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan, menjalani hari-hari, dan dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak murtad, dia tidak meninggalkan Tuhan, saya rasa dia diselamatkan karena dia menjalani hari-hari dengan menjalankan kebenaran firman Tuhan, tetap percaya kepada Yesus, karena itu jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tadi pertanyaannya, dia selamat nggak? Ya, kalau dia tetap dia menjalankan seperti apa yang dituliskan dalam ayat yang kamu baca tadi, saya rasa dia selamat. Sudah pasti Tuhan. Ya. Pasti selamat. Yang penting kuncinya kayak kita percaya. Harus kita percaya terlebih dahulu, baru kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Iya, betul. Karena orang yang bisa menyatakan diri dia percaya kepada Yesus, itu dalam dirinya ada Roh Kudus yang menuntun dia untuk menyatakan diri dia adalah anak Allah. Oke, Om. Dari ayat itu, Om, kan Tuhan yang menentukan rancangan. Iya. Tapi kok kenapa sih banyak orang yang masih saja melakukan kejahatan? Apakah Tuhan yang merancangkan hal itu atau itu kehendaknya? Kalau aku lebih bukan masalah kejahatan sih, Om. Kalau aku punya akhir-akhir ini itu tuh ada teori yang bilang teori roti gosong. Jadi ini ada ceritanya kayak gitu. Jadi ceritanya bayangkan aku bangun pagi mau siap-siap mau kerja kayak gitu kan. Aku mau sarapan, aku bikin roti. Tapi ternyata ketika aku bikin roti itu rotiku gosong kayak gitu, dan aku mau nggak mau aku harus bikin sarapan ulang kayak gitu. Nah, ketika aku bikin sarapan ulang, ternyata aku terlambat masuk kerja kayak gitu. Buruk semua ya ini kayak tadi awalnya udah buruk nih. Udah bangunnya mepet, terus habis itu bikin sarapan, jebul sarapannya rotinya gosong kayak gitu. Terus sampai di jalan aku tuh ngomel-ngomel kayak aduh masih telat, masih dimarahin dan lain sebagainya. Terus pas break makan siang kayak gitu kan, ketemu sama teman, ternyata temanku bilang kayak kamu tau nggak sih tadi pagi misalnya jam 10 pagi gitu di jalan XX gitu ada kecelakaan loh kayak gitu. Terus apa ya? Oh, kecelakaan kayak gitu. Aku masih di rumah tuh kayak gitu. Dan ketika aku ngelihat jamnya dan ketika aku ngelihat rutenya, loh, ini kalau aku yang berangkat saat itu mungkin aku yang kecelakaan kayak gitu. Jadi kayak istilahnya tuh teori ini tuh membawa orang berpikiran kayak semua hal itu udah tepat pada waktunya gitu loh. Pada waktunya. Nah, apakah kejadian yang beruntun yang buruk itu tadi pun juga sudah ditetapkan untuk membawa kita seperti itu kayak gitu? Ya, menurut Om Budi itu sudah diatur sama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini Tuhan sudah men-set semua. Dari hal-hal yang kecil pun yang membuat kamu tertunda tadi, yang dari cerita itu tertunda sehingga kita terlepas atau terbebas dari kecelakaan, itu sudah diatur. Satu hari istri saya sama anak-anak lagi ke Jakarta. Di Jakarta naik mobil melewati rel kereta. Nah, di depannya ada truk. Wow, udah teriak semua nih. Tapi waktunya Tuhan itu waktu yang nggak pernah terlambat. Di sela-sela waktu yang itu
ada orang yang bantu dorong kendaraan itu sehingga tidak Oh, terkena tertabrak kereta. keretanya mau jalan tapi Iya. mati ya. Jadi ada palang pintu. Iya. Di palang pintu kereta itu udah ketutup, tapi Tuhan itu tolong. Semua ada dalam kendali Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi yang seperti di cerita itu juga sama apa yang dialami istri saya, udah teriak-teriak di mobil, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan Tuhan tolong, menolong. bener. Selamat itu peristiwanya Tuhan. udah 6 tahun yang lalu. Wow. Saya anak-anak sama istri dengan keluarga waktu di Jakarta ngalami situasi itu. Berarti setiap hal apapun itu Mm-mm. berarti Tuhan udah aturkan. Iya, karena setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Aku masih penasaran sama lagu ini. Wah, loh. iya. Ini aku masih penasaran sama Oh, lagu dia ini. aja sudah bawa Kayaknya Om Budi. kita beda angkatan sama Om Budi, Iya, beda betul. angkatan jauh Itu ini lagu kayaknya. lama yang seperti itu bunyinya. Setiap langkah kita itu sudah diatur sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Berarti dari semua hal itu berarti ketetapan itu emang udah Tuhan tetapin dalam setiap hidup kita, dan walaupun banyak orang yang menganggap free will itu ada, tetapi free will itu juga sudah Tuhan tetapkan ya Om ya. Iya, betul. Jadi kalau saya meyakini, karena saya sudah orang tua ya, punya anak-anak, mereka studi saja itu sudah kayak diatur sama Tuhan. Dari SD-nya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu Tuhan itu kayak sudah mengatur semua. Baik anak pertama, anak kedua, ketiga itu sudah diatur sama Tuhan. Kita menjalani ya proses yang kita harus jalani. Kalau aku boleh tanya nggak? Jadi Nggak kenapa boleh, Kak. Tidak, nggak boleh gimana? seakan-akan kita tuh punya pilihan kalau misalnya Tuhan udah atur semuanya? Ya nggak sih? Betul. Orang Contoh. tuh bilang Coba. loh, bahkan orang tuh bilang kayak hidup ini tuh pilihan loh. Kalau misalnya tadi kita dengar sebelumnya, semua ini Tuhan sudah tetapkan, bahkan pilihan pun juga Tuhan sudah tetapkan. Nah, terus kenapa rasanya seolah-olah kita tuh punya pilihan kayak gitu? Kalau misalnya ternyata semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Betul Om. Contoh Oke. biar mudah. Ada dalam soal pasangan hidup aja lah. Kita Oke. kan memilih nih Om. Iya. Kadang ada yang memilih buat pindah ke kepercayaan yang lain. Berarti Tuhan udah menetapkan hal itu dong, udah merencanakan dia buat murtad. Berarti kan istilahnya seperti itu kan. Kalau Terlalu misalnya liar deh kayaknya pikiran terlalu, Kak Obed. terlalu frame-nya terlalu jauh. Iya, Tapi nggak ya apa-apa, coba. oke lah. Tapi Contoh aja sih, itu bagian dari proses kehidupan seseorang ya, melewati situasi yang begitu. Jadi Tuhan bisa saja izinkan dan bawa ke situ, memilih pilihanmu, karena ada saat Tuhan memang sudah tentukan kehidupan setiap orang, seseorang itu. Tapi orang itu bisa meninggalkan dari jalurnya Tuhan karena pilihan dia sendiri. berarti enggak Tuhan atur dong. Loh, Tuhan atur. Maksudnya dia kan keluar jalurnya Tuhan gitu loh. Nah, gimana Om Budi maksudnya? Nah itu kan pilihan, Gimana itu maksudnya? pilihan yang dia untuk melepaskan dari, karena itu kan hal-hal yang penting ya dalam hidup ini untuk menentukan. Makanya Tuhan itu ketika kita memilih pasangan hidup itu sudah dikasih ketentuan-ketentuan. Ada rambu-rambunya, Sudah ada cuma dia nggak frame, mau udah dengerin ada rambu-rambunya. itu. Kalau dia mau tinggalkan itu kan pilihan dia sendiri. Tapi dalam kehidupan saya percaya bahwa satu hari dia bisa, kalau memang Tuhan sudah pilih dia menjadi anaknya, dia bisa kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang sering kali terjadi di sekitar kita. Oh, banyak kayak ujian hidupnya dia untuk Perjalanan mengasah hidupnya dia. Iya. mengasah hidup kan. Kan manusia ditajamkan dengan manusia, Iya. Om. Benar nggak, Om? Dan, Betul kan? dan itu pasti nanti ada efek-efek yang terjadi dari pilihan yang seperti contoh Alkitab Yunus misalnya. Yunus disuruh Tuhan untuk mengikuti panggilan Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa, tapi dia pergi. Ada konsekuensi yang terjadi. Pasti itu. Dimakan ikan. Untuk dia membawa dia kembali kepada rencana Tuhan gitu loh. Tapi tetap akan Tuhan sertai Iya. walaupun dia keluar Karena dari sana. kerinduan Tuhan tetap semua orang itu datang kepada Tuhan, karena kasihnya Tuhan itu sangat besar buat setiap manusia.
setiap orang. Oke Om. Kalau ini Om, kan kita udah tahu nih kalau misalnya takdir itu rancangannya Tuhan dan kadang kita ditentukan oleh suatu pilihan kan Om. Bagaimana caranya kita buat mengenal nih, oh ini rancangannya Tuhan tuh Iya. yang ini kehendaknya Tuhan. Om Tapi jangan jawabannya bilang jawabannya dekat dengan Tuhan. dekat dengan Tuhan itu adalah Agak-agak. jawaban yang pasaran ya. Sebenarnya nggak apa-apa Oke, sih iya. jawabnya dengan Ya, benar dekat sih, dengan dekat Tuhan, dengan tapi Tuhan, benar. agak sedikit Ada lebih hal-hal yang lain. spesifik. Detailnya, tolong lebih detailnya, lebih Iya. detailnya aja. Oke. Ya kalau Mengamuk dulu. Karena udah ketebak jawaban untuk para pendeta. oke. Dekatlah dengan Tuhan. Iya dekat, kita dekat iya, dengan pasti, Tuhan. iya. Iya. Tapi itu salah satunya ya, Ya, salah satunya. Tapi yang jelas ketika kita bagaimana supaya kita tahu itu kehendak Tuhan atau bukan, ya. Pasti ini misalnya contoh untuk memilih pasangan hidup. Tuhan itu pasti sudah tuntun kita. Kalau itu pasangan hidup kita semuanya lancar. Nanti dari pihak laki perempuan juga akhirnya memberikan jalan lampu hijau. Ya, tidak ada kendala-kendala apa-apa. Itu salah satu menunjukkan bahwa itu kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana bahwa itu adalah kehendak Tuhan, pasti akan mendatangkan sesuatu yang damai sejahtera buat kita untuk menjalaninya dalam memilih pasangan hidup. Yang berikutnya, yang ketiga, pasti mendatangkan pertumbuhan. Hidup ini selalu bertumbuh, rohanian kita bertumbuh, bukan semakin jauh dari Tuhan. Kalau kamu ada mungkin pacar atau pasangan hidup yang membuat kamu menjauh dari Tuhan, ya Tanda tanya. Jangan sampai malah terbawa, karena kita udah ada tadi 3 rambutan. tiga hal ya. yang harus kita pahami. Oh, tapi aku jadi kayak muncul pertanyaan kalau misalnya mendatangkan damai sejahtera. Kadang-kadang kita tuh ngelakuin hal yang salah karena ikut teman-teman yang lain, terus kita kayak Damai nggak apa-apa sejahtera sih juga. kayak gitu. Yang lain kan Damai juga sejahtera melakukan hal juga. yang sama begitu loh. Nah kalau kayak gitu gimana dong? Ya, taunya? sebagai anak Tuhan kan mesti tampil beda ya. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Ya. Wais. Jangan serupa, tapi tampillah menjadi pribadi-pribadi yang punya karakter yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kadang Di ya, Om. tengah-tengah dunia yang sekarang ini. Oke. Betul. Tapi kadang nih Om, kalau kita beda dengan dunia, berasanya kayak hidup tuh nggak damai Aneh. sejahtera, Aneh. malah Oh. susah. Endingnya malah susah. Saya harus katakan itulah salib. Ya. Oh. Oh, pikul salib ya. Pikul salibnya kita sebagai anak Tuhan ya memang harus begitu. Saya sudah tekankan ke anak-anak saya dalam menjalani hari-harinya bersama Tuhan untuk beribadah, melayani. Ya, harusnya dia mau jalan-jalan, mau pergi yang lain. Tapi waktunya melayani ya melayani, waktunya kuliah ya kuliah. Ya itulah, tampil beda menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Betul sih, kayak gitu Dian. Iya kayak Harus- gitu. harus kayak gitu. Harus tampil kayak gitu. beda. Harus tampil beda. Om, sebelum kita sudahi untuk podcast ini Om, ada kesimpulan atau hal-hal yang mau dibagikan nggak Om dari perbincangan kita tentang ketetapan, bukan takdir tapi ketetapan itu tadi. Saya Lihat kamera Om. Oh. Nah, Jangan sini aja mantap. Om. yang mana? Mereka mendengarkan. Yang mana? Yang Mereka sana-sana. mendengarkan. Saudara-saudara. Oke. Nah. Saya mau sampaikan satu hal bahwa hidup ini sudah diatur oleh Tuhan. Sejak dari kandungan pun saudara sudah diatur, didesain oleh Tuhan. Jalani semua proses yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu supaya saudara bisa meraih keberhasilan, keberuntungan. Saya senang dengan kata keberuntungan yang sering kali didoakan Pak Gem melalui mimbar. Karena keberuntungan itu yang membuat kita meraih sesuatu yang lain daripada yang lain, menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Om Budi untuk obrolannya. Keberuntungan ini sangat Keberuntungan penting. ini, Keberuntungan itu penting Iya. sih Om. Oke. Terima kasih Om Budi untuk hari ini udah mau berkunjung di podcast kita, udah Oke. mau sharing-sharing sama kita. Dan buat kalian di sana percaya kalau jalan hidup kita tuh sebenarnya udah enak. Kita tinggal jalanin aja, Tuhan di belakang kita kok. Nggak Ya boleh Dian? khawatir. Setuju. Tuhan Amin.
Iya. Aku yang mau bilang terima kasih untuk semuanya karena sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode selanjutnya. Terus subscribe YouTube Hagios Family Yogyakarta dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian tanyakan, boleh langsung komen di bawah atau enggak DM ke IG Hagios Family. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. On Track Podcast. Walaupun dunia gak karuan, tapi kita harus tetap On track. See you.